Mitsubishi itu biasanya identik dengan performa atau kecepatan. Dan Mitsubishi merupakan pabrikan asal Jepang yang biasanya dapat gelar juara banyak di event motorsport. Salah satu Mitsubishi yang favorit baik di dunia walaupun Indonesia tentu saja Lancer, Mitsubishi Lancer. Dan sejak kemunculan generasi pertamanya langsung menjadi jagoan di medan rally. Dan generasi keduanya pun juga meramaikan event rally. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah segmen Motomobi Retro. Melalui segmen ini kami akan mengulas mobil-mobil keren yang pernah ngetop di masa lalu dan masih mengundang banyak perhatian di masa kini. Mengawali era 1980-an, Mitsubishi Lancer generasi kedua mulai dipasarkan di Indonesia. Hadir hanya dengan satu varian saja, yaitu 1400 SL. Mobil ini langsung menjadi rival terdekat dari Toyota Corolla DX. Keduanya memang bersaing di segmen mobil sedan 4 pintu berukuran sedang. Bodinya dengan garis-garis keras membuat Mitsubishi SL ini mudah untuk didandanin. Tapi ada juga yang mempertahankan kondisi originalnya. Untuk lebih jelas lagi, review ini dilanjutkan oleh Paman Didot. Oke, ini video Motomobi Retro yang pertama kali pas di kantor baru Motomobi. Udah lama banget nggak bikin video Motomobi, ternyata yang udah lama ditunggu. Kita pengen banget ngebahas Lancer SL, Mitsubishi Lancer SL yang sempat ngetop tahun 80-an sampai sekarang juga masih diburu banyak penggemarnya. Yes, kita akhirnya kedatangan satu mobil, ini punya teman saya, ternyata dia punya, dia nggak pernah bilang ternyata. Ini mobilnya cakep banget, ini mobil unitnya tahun 1982. Jadi Mitsubishi Lancer SL itu di Indonesia pertama kali dijual tahun 1981 sampai 1984 sebelum akhirnya diteruskan oleh Mitsubishi Lancer Fiore yang penggerak depan. Jadi secara resmi ini adalah Mitsubishi Lancer pertama yang dijual oleh PT Kramayuda 3 Berlian Motors di Indonesia. Jadi Mitsubishi Lancer yang generasi pertama itu tidak resmi masuk Indonesia. Jadi ada beberapa, tapi itu mungkin build up atau dipakai untuk kebutuhan rally. Kalau yang dijual resmi adalah ini. Ini tipe bodinya adalah A172. Kalau A174 itu yang versi mesinnya lebih besar. Secara segmentasi dia ketemu langsung dengan rival terdekatnya adalah Toyota Corolla DX. Itu juga di tahun yang sama, di era yang sama. Itu dua-duanya memang rival banget, dulu sempat ngetop, dipakai oleh banyak orang untuk sedan kelas menengah. Jadi kalau yang suka Toyota pasti belinya Toyota Corolla DX, yang senang Mitsubishi belinya Mitsubishi Lancer SL. Secara dimensi mirip-mirip, mesin juga cc-nya juga mirip-mirip. Kalau Corolla DX itu 1300, Lancer SL 1400. Hanya saja keunikan dari fisik Mitsubishi Lancer SL tuh banyak banget garis tegasnya. Kemudian bentuknya depan dan belakang itu juga mirip-mirip. Kalau dari samping itu bagian depannya sudut-sudutnya mirip, belakangnya juga. Lampu depan sama lampu belakang aja juga mirip. Itu juga unik. Jadi untuk menandai bahwa Lancer SL itu kondisinya bagus bodinya, itu jadi mudah. Semuanya banyak garis tegas dari depan, samping, atas, belakang. Itu syarat banget, sudut tegas, garis tegas. Jadi kalau misalnya mobil udah nggak bagus, banyak dempulnya, enak aja bentuknya mobilnya. Oke, dari depan, dari pertama kali keluar dipasarkan di Indonesia tahun 81 sampai 84 itu nggak banyak perbedaan, tapi detail-detail pasti ada. Misalnya sen depan, jadi tahun 81, 82 itu sennya ada jendolan. Kalau yang 83, 84 itu dia flat aja. Grill juga. Grillnya kalau yang 81, 82 garisnya tipis-tipis. Kemudian 83 mulai agak tebel. Ada fog lamp-nya bahkan yang 83 option. Saya nggak tahu itu option apa asli, tapi itu banyak banget 83 yang pakai lampu fog lamp atau driving lamp itu. 84 terakhir, grillnya mirip banget sama ini, tapi garisnya lebih tebal. Terkait spion, sering banget ngelihat Lancer SL itu nggak pakai spion. Ternyata waktu masih baru, kalau ngeliat iklannya aja, itu mobilnya nggak pakai spion. Cuma ada option mau pakai spion tanduk atau mau beli sendiri spion di pintu. Tapi kalau yang memang seneng upgrade mobil, biasanya beli spion murah kami punyanya Lancer yang RS gini, tapi yang trimnya GSR atau EX. Jadi ada di sini spionnya. Jadi spionnya kayak bendera gitu. Tapi paling bener ini sih, spion yang tanduk ini. Dan warnanya harus abu-abu, yang asli. Bukan hitam, bukan sewarna bodi, warnanya abu-abu.
Ya, ini velgnya pakai Advan Rally. Jadi memang Advan Rally jual di saat itu ya, tahun 80-an di toko tuh ada, toko velg ada. Cuman ini kayaknya identik banget dengan Mitsubishi karena Mitsubishi Lancer 2000 EX Turbo Rally-nya pakai velg ini. Advan Rally, Yokohama Advan Rally. Tapi emang bodinya sama desain velgnya klop banget sih, sinkron, jadi emang keren. Pas gitu semuanya, offsetnya juga pas. Atau mungkin memang diciptakan untuk bersama mobil ini ya. Lancer SL ini juga punya list body yang aksennya seperti menyatu dengan bumper depan belakang. Jadi ada keliling gitu. Untuk tahun 81-82, list tengahnya ini, list body keliling ini warnanya silver atau agak-agak chrome, mestinya chrome ya. Kalau zaman dulu mesti mengkilat ya. Tapi karena umurnya akhirnya jadi silver. Kalau yang 83-84, garisnya ini, yang sini keliling, warnanya merah. Tetap ada tulisan Lancer di sini, garis tegas, pinggulnya, semua ini ada aksen chrome juga, bingkai talang air, channel, handle pintu, itu aksen chrome. Tak belakang. Oke, bagian belakangnya serupakan sama bagian depannya, desainnya ya, secara desain wise ya. Sudut kemiringan, bentuk lampu depan belakang juga bentuknya mirip, bentuk sen ini juga mirip. Kayaknya desainnya dulu tuh kok kayaknya gampang banget sih, cuma garis sana garis sini, kayak di mirror gitu. Padahal ya desainernya mungkin punya visi lain. Desainernya Lancer generasi 2 ini itu malah orang Itali loh, namanya Aldo Cesano. Dia kerja di Carrozzeria Visore. Jadi keren banget. Saat itu Mitsubishi minta tolong sebuah perusahaan karoseri atau desain untuk merancang garis bodi si Mitsubishi Lancer generasi kedua. Untuk yang tahun 81-82, ini ada aksen garis nih di lampunya. Baik lampu bagian merahnya sama sennya. Ini ada garis halus banget, ada di dalam gitu. Kesannya ada di dalam mikanya. Memang betul. Itu 81-82. 83-84, ini garis jadi tegas, malah kayak got gitu. Nih legok masuk ke dalam gitu. Jadi apa ya, nggak halus gini nih, kerasa dipakai tangan tuh konturnya kerasa banget garisnya. Itu buat yang tahun 83-84. Lazimnya tidak pakai garnish. Ini garisnya punya yang versi JDM, versi luar. Ini misalnya tulisannya 1800 GSR, biasanya punya yang GSR. Spoiler belakangnya juga punya GSR. Ini bukan fiber, bukan plastik, bukan plat. Ini asli karet. Detailnya karet asli nih. Ini langka banget. Ini langka. Dan ownernya Lancer SL ini itu ngikutin gaya-gaya yang Eropa. Jadi ini memang aslinya lampu mundur. Jadi nggak di lampu utamanya ya, nggak di lampu belakang yang utamanya. Lampu mundurnya emang kanan kiri. Tapi kalau yang versi Eropa, yang kanan itu fog lamp, yang kiri baru lampu mundur. Ini gayanya gaya-gaya kayak di Inggris gitu ya. Penasaran nih pengen lihat bagasinya, manual. Dari dalam belum ada tuasnya, jadi pakai kunci. Wah, oh seingat saya ini ada covernya nih, cover bagasinya warnanya abu-abu. Tapi mungkin udah rusak ya atau hilang, jadi ya udah nggak ada nih. Nah, ini yang unik juga dari Mitsubishi Lancer generasi kedua, ban serepnya itu ditaruhnya malah berdiri, agak ngabisin tempat sih. Mestinya di bawah ya, tapi mungkin di bawah kaki bensin kali ya. Jadi nggak mau ditaruh bawah, jadi ban serepnya diberdiriin gini. Tricky juga sini. Ada satu hal, waktu itu saya pernah dikasih tahu sama seorang temen lah, senior, dia jago mobil juga. Dad, kalau mau ngeliat Lancer SL bagasinya masih utuh, belum pernah diacak-acak, itu lihat ada 3 coakan asli dari pabrik. Nih, ini kayak dicok gitu nih. Kalau itu masih ada, berarti belum pernah dilas atau nggak pernah kena tabrakan dari belakang. Kalau tabrakan dari belakang kan berarti ditarik-tarik lagi bodinya, dan itu pasti berubah, deformasi. Nah itu masih ada, berarti nih masih asli, belum diacak-acak. Lantainya juga masih utuh nih, keren. Rasain jadi penumpang belakang. Sejujurnya, terakhir saya duduk belakang di sebuah Lancer SL itu mungkin tahun 89, 90, 91 antara itu. Saya masih kecil soalnya, bukan masih kecil sih, masih muda. Dulu orang tua saya punya unitnya tahun 82 juga, warna putih. Mungkin kalau Anda pemiliknya sekarang, pokoknya platnya B1822WL. Ini atmosfernya mengingatkan saya dulu duduk belakang sini. Dulu sih kayaknya luas-luas aja, tapi ini oke kok ya. Cuman ya nggak ada map pocket,
Sederhana banget interiornya, kaca engkol. Ini bener-bener ingat banget. Memang dua bahan gini nih interiornya. Jadi yang ini kayak vinil gitu, bagian kanan kirinya. Yang bagian tengahnya, insertnya ini kain fabric kayak duri ikan gitu. Nggak ada seatbelt belakang, nggak ada headrest belakang. Simple banget dulu di desainnya. Emang lebih mentingin fungsional sih daripada gaya-gaya. Tapi oke sih buat sekarang, tubuh saya sebesar ini masih oke, nggak kesempitan. Naruh-naruh barang sini ada. Kalau yang versi JDM itu ada seatbelt belakang. Kemudian ada juga yang ada gundukannya kalau trim yang di atasnya SL, mungkin yang GL atau yang GT atau GSR atau EX, ini joknya belakangnya ada kayak gundukan, nggak flat gini aja. Tapi Indonesia ya seperti ini, cuma satu model aja Indonesia, Lancer generasi 2, trimnya SL aja. Oke, sekarang nyobain duduk di depan. Setirnya terasa besar sekali ya. Oh ya, nggak power steering soalnya, aslinya. Tapi ini kayaknya udah power steering. Somehow saya lebih suka duduk di sini daripada di Corolla DX sebenarnya. Dan ada satu fitur yang di Corolla DX nggak ada, tapi Lancer SL ada. Tilt steering. Tuh, bisa naik turun. Ya, ini interiornya simple banget, semua serba kotak seperti eksteriornya. Kotak rata, ini juga konsol tengah juga. Nah, ini biasanya Lancer SL itu bagian sininya udah mulai botak-botak. Ini udah mulai nih, mungkin karena sering kejemur. Dan yang bagian sini nih, ini hancur biasanya kalau kejemur, brol hancur. Ini karena titik-titik aslinya ini speaker. Tapi ini alhamdulillah masih utuh. Ini nggak ada yang pecah-pecah juga. Ya, jadi kalau yang Lancer SL Indonesia yang tahun 81 interiornya warnanya abu-abu. Semenjak 82 sampai terakhir 84 interiornya warnanya coklat. Ada beberapa perbedaan kecil-kecil sih hampir tiap tahun kayaknya. 81 masih ada yang 4 speed. Ini udah 5 speed. Start 82 sampai 84 itu udah 5 speed. 1 2 3 4 5. Kalau yang awal-awal masih 4 speed. Terus 81 82 jamnya analog. Ada di sampingnya speedometer. 83 84 jamnya di sini. Jamnya digital. Kalau yang tahun tua karena jamnya masih analog, ini apa? Ini buat nyimpen barang. Nyimpen koin. Bisa nih. Setir juga beda. 81 82 setirnya kayak gini. Palang 2 ke bawah gini. 83 84 setirnya palang 4. Gitu. Lebih keren sih. Nah, ini ada fitur ventilasi udara termasuk AC yang keren menurut saya. Ini blower, ini setelan buat sirkulasi udara sama yang buat ketutup. Ini ada pengaturan arah udaranya mau kemana. Yang muka aja, ini yang ke bawah juga, ini yang bawah aja, ini yang ke atas ini. Tuh, ini komplit banget loh. Untuk eranya dia komplit. Ini buat ngatur temperatur ya, suhu. Tapi ada satu hal lagi yang unik. Ini juga tidak hanya di Lancer, di Galant Sigma juga ada. Ini misalnya, ini kita mau bagian depan tubuh kita sama bagian bawah kaki. Tapi yang supirnya nggak mau nih, nggak mau kena yang udara ke kaki atau AC ke kaki. Itu tinggal sini ditutup nih. Nanti nih ada shut, ada open. Tinggal dipilih aja nih. Ada kontrol sendiri, ada tuas sendiri. Ruang penyimpanannya banyak banget. Ini tadi yang kecil, laci. Kan tuh bisa nyimpan-nyimpan. Ini tuh bisa naruh apa lagi nih kecil-kecil sini nih. Mungkin karcis parkir kali kalau sekarang ya. Nih ada under dashboard tray. Kalau yang versi JDM yang build up, mungkin saya belum pernah lihat sih. Kalau lihat di brosurnya zaman dulu ada. Ini di under seat tuh ada juga buat nyimpen sendal atau sepatu itu ada. Dan ada juga yang versi konsol tengahnya tinggi. Jadi kayak ada armrestnya. Nah, itu bisa nyimpen barang juga di sini. Tapi kalau yang versi Indonesia ini tempatnya taruhnya sini aja. Ini koin, ini buat naruh yang kecil-kecil. Jadi konsolnya tuh lurus gitu aja. Oke, buat nyimpen barang kanan kiri di pintu ada map pocket. Udah itu aja sih. Interior simple aja, duduknya juga oke sih. Maju mundur, depan belakang sama recline. Udah. Nggak ada lembar support, nggak ada. Sederhana aja. Ada satu hal yang saya nggak terima banget di mobil ini dari dulu, dari zaman saya kecil. Yaitu lampu kabin. Mobilnya udah serba kotak, serba garis lurus. Kok ya bisa-bisanya lampu kabinnya bundar? Kita lihat mesinnya. Nah, ini dia. Jantung mekanisnya Mitsubishi Lancer SL. Tipe mesinnya itu 4G33.
unik sekali karena sebenarnya tidak ada Mitsubishi Lancer generasi 2 yang mesinnya ini. Ini hanya di Indonesia aja, 4G33. Kenapa? Alasannya kayaknya nih, ini masih dugaan saya. Mesin ini serupa dengan mesin yang dipakai oleh Mitsubishi L300 bensin. L300 bensin, mesinnya adalah 4G32. Bedanya cuma cc tok. L300 1600, Lancer SL yang ini versi Indonesia 1400. Jadi kalau mengacu ke spesifikasi Lancer generasi kedua, itu pilihan mesinnya banyak banget. Ada 1200, 1400, 1600, 1800, dan 2000. Tapi yang Indonesia spesial banget ini. 4G33 1400. Kalau yang di Jepang, Mitsubishi Lancer generasi 2 yang mesinnya 1400 itu mesinnya 4G12. 1400 juga, cuma beda. Kalau yang versi Jepang tuh 1410 cc-nya, ini 1440. Beda dikit, tapi emang beda mesin. Nah, aslinya memang mesin 4G33 tidak pernah ada di Mitsubishi Lancer dimanapun selain Indonesia. Teknologinya cukup canggih saat itu dibanding Corolla DX. cc-nya lebih besar 100 cc. Kalau dia udah pakai timing belt, kalau si Toyota masih rantai keteng. Ini sudah SOHC, sedangkan kalau yang Toyota mesin K masih OHV. Itu satu step di atas. Aslinya mesinnya pakai karburator single, tapi owner mobil ini udah ganti pakai punya, ini kayaknya Honda CRX ya, pakai Keihin. Jadi double karburatornya buat ningkatin performa. Oke lah, yang penting tetap karburator, jadi nggak ganggu macem-macem. Pengapian standar cuma ganti kabel businya pakai Blue Fire, koilnya pakai MSD. Sudah dipasang power steering untuk praktisan mengemudi zaman sekarang. Jadi setirnya nggak berat lagi. Karena banyak banget Lancer SL yang sudah berumur, setirnya kayak ada speleng. Wajar, karena dia steering box. Itu setirnya speleng suka belanja-belanja kayak naik CJ. Itu nggak enak banget. Jadi kalau lagi tol kenceng, mobil kok setirnya gini-gini. Nah, itu karena steering boxnya atau steering house-nya udah nggak bagus. Memang waktu baru enak, tapi udah berumur repot deh. Udah mendingan pakai steering box yang modern terus power steering dah oke. Nah, ini ragu, mungkin Anda lebih paham. Ini aslinya koplingnya itu masih pakai kabel apa memang udah asli hidrolik gini ya? Saya lupa. Mungkin Anda bisa kasih komen. Kita waktunya coba jalan. Yeay, akhirnya nyobain Mitsubishi Lancer SL setelah puluhan tahun nggak nyetir mobil ini. Duduk belakang sih udah lama banget, tapi kalau nyetir ya 20 tahun kali ya. Oke, jadi rasa berkendaranya beda banget emang sih sama Corolla DX ya. Tapi dia masih lebih kaku dibandingkan sama Daihatsu Charman, itu juga sekelas juga sih. Tapi bedanya kalau Daihatsu Charman mesinnya 1600. Jadi Lancer SL tuh ada di tengah-tengah Corolla DX dan Daihatsu Charman LD. Rasa berkendaranya ya oke, much better dari Corolla DX, tapi ya masih ada keras-keras sedikit, tapi ketolong sama joknya empuk, setirnya ringan. Meskipun ini udah power steering, tapi rasanya kalau nggak power steering kayaknya ringan juga karena steer house. Performanya oke, kemudian di tol juga relax, gigi 5 oke. Karena Corolla DX tidak ada yang gigi 5, yang dipasarkan di Indonesia tuh cuma 4 speed. Kalau yang versi luar ada yang 5 speed, tapi kalau Lancer SL standarnya udah 5 speed. Jadi di cruising di jalan tol ini saya RPM 2000, speednya 68, 70, relax. Jadi kalau simulasi kira-kira kalau RPM 3000 gigi 5 di tol, speednya mungkin ya 85-90 lah, enak lah di tol. Oke, lebih cruisingnya lebih santai. Tapi namanya mobil tahun 80-an, suara dari sekitar ya masuk. Ini mungkin karet-karet pintu udah mulai berusia, jadi udara dan suara dari luar yang masuk. Apalagi nih mobil ini udah ganti karburator double, open filter lagi, jadi ya pas kita ngegas tuh suara udara masuknya kedengeran banget. Surprisingly masih masuk akal. Di tahun 2025 nyetir Lancer SL tuh masih oke. Di saat sudah banyak mobil modern EV nggak ada suaranya,
nyetir Lancer SL menyenangkan banget. Torsinya oke loh. Jadi mesin 4G33 itu tenaganya sekitar 80 sekian lah, 80-an lah ya, 80-an HP, torsinya juga 100 di atas 110 lah, 100 berapa belas ya, Newton meter. Jadi enak lah, gigi 3, 4 shifting tuh enak, gigi 5 buat turun RPM yang diinjek lagi udah nggak terlalu terasa, tapi gigi 3, 4 tuh enak banget. Kecepatan 80, RPM-nya nggak nyampe 2500. Oke loh. Dan visibilitasnya semua kelihatan menyenangkan sekali karena pilar A-nya masih kecil, lihat sekeliling enak semua. Ya emang nikmat mobil zaman dulu ya. Visibilitas terjamin. Ya kaki-kakinya ya agak kaku dikit. Kalau pakai shock breaker yang mantap ya, Bilstein gitu ya, mungkin lebih enak lagi. Ini masih standar mungkin ya, atau udah ganti saya nggak tahu, belum ngecek juga, belum nanya juga sama yang punya ini kaki-kakinya masih standar atau udah modifan. Tapi mantap sih. Mungkin ketolong juga rasa mantapnya dari ban yang cukup tebel ya, bannya kan agak gendut gitu, ngedonat tuh enak. Mungkin kalau saya nggak sendiri, rame gitu ya, berdua bertiga, mungkin lebih enak lagi rasa berkendaranya. Tapi Surefoot saya nggak megang setir, oke. Nggak kemana-mana, nggak keluar-keluar, berarti steering house-nya masih oke. Di Indonesia tidak hanya SL aja yang terlihat di jalanan Indonesia ya, Lancer generasi kedua, ada yang GSR. Jadi Pak Pemret Motomobinius itu dulu, zaman dulu dia ikut rally pakai Lancer 1800 GSR, ikut rally dia. Terus Om Acit orang tuanya pakai Lancer SL juga. Orang tua saya juga sempat pakai Lancer SL. Orang tuanya Eki, videographer, pakai Lancer SL juga. Orang tuanya Om Fox juga pakai Lancer SL. Jadi kayaknya banyak banget orang zaman dulu pakai Lancer SL aja. Sama aja kayak orang pakai Toyota Corolla DX zaman dulu ya, banyak itu orang. Tidak disangka bahwa krunya Motomobi itu juga zaman dulunya orang tuanya pada pakai Lancer SL juga. Oke, jadi kalau di Indonesia Lancer GSR ada beberapa. X Turbo saya pernah lihat sekali, putih warnanya, tapi nggak dipakai rally. Meskipun tuh speknya udah siap rally ya, tapi nggak dipakai rally. Yang GSR ada beberapa. Ada satu kenalan saya juga yang pakai GSR, cakep. Penasaran saya juga pengen lihat sih, warnanya nggak salah putih juga. Tapi rata-rata emang Lancer generasi kedua tuh warnanya dulu ya, waktu dijual tuh banyak yang putih, biru, coklat, iya kayak gitu. Abu-abu ada, orange ada juga, jarang sih. Di pilihan warnanya lumayan. Oke, jadi gimana prospeknya Lancer SL di tahun 2025 ini? Ya kalau Anda menemukan kondisi yang masih kayak gini, masih proper, dipelihara oke juga. Underdeal masih ada, apalagi urusan engine-nya juga serupa dengan mesin Mitsubishi L300 bensin. Jadi kayaknya underdeal nggak ada masalah deh. Cuman memang lagi-lagi tipikal mobil tahun 80-an, mobil Jepang tahun 80-an. Satu, pasti rentan kropos. Jadi kalau bodinya udah capek, kroposan, mending tinggalin, atau kalau emang Anda berani untuk nge-restore bodinya, monggo silakan. Kedua, usahakan perintilan fisiknya baik interior maupun eksterior itu komplit. Itu aja dulu. Kalau mekanikal nggak ada masalah kayaknya sih, ada semua. Terus, nah ini juga tricky juga nih. Kalau Anda ingin dandanin si Lancer SL ini pakai barang-barang period korek, susah loh. Di luar juga susah. Di Jepangnya kayaknya udah jarang banget. Paling deket paling Filipina atau Thailand. Indonesia susah banget, kayak spoiler belakang, spion tanduk, velg Advan Rally atau gimana, itu udah susah loh. Jadi kalau misalnya Anda bisa dapetin satu persatu barang-barangnya, menemukan mobil yang tepat, lengkapin, kemudian rawat dengan baik. Harganya Lancer SL tuh kita lihat di marketplace atau di pasaran gitu ya, kondisi yang bahan banget, yang belasan juta atau 20 juta itu ada. Yang orisinil banget ya pasti udah ratusan juta, pasti di atas 100 juta malah. Ya yang tengah-tengah itu kayak gini ya mungkin ya pasti di atas 40 lah, mungkin 50 juta, 60 juta, 70 juta mungkin. Oke. Tapi ya daripada Anda ngebangun, mendingan beli yang udah oke, udah jadi, bagus gitu ya. Nggak perlu yang orisinil banget, low kilometer, itu malah sayang, nggak dipakai malah sayang. Mending yang terawat dengan baik, kondisinya masih baik, masih normal semua. Oke. Yang ini
kata ownernya sih, ya kalau ada yang nawar harga yang bagus dijual. Anda minat, kontak aja, DM kami, nanti kita sambungin ke ownernya. Perjalanan bisnis otomotif Mitsubishi di Indonesia kurang lengkap tanpa dibantu oleh penjualan Lancer SL. Setidaknya kehadiran mobil ini memberikan pilihan untuk konsumen yang menjadi sasaran empuk Toyota dan Honda. Tidak semua orang suka dengan penampilan eksterior Mitsubishi Lancer SL karena kalau dilihat dari samping, bagian depan dan belakangnya seperti sama saja. Jadi maju atau mundur itu seperti sama, heran. Saat ini menemukan Mitsubishi Lancer SL yang masih kondisi prima sangat sulit. Banyak yang bodinya sudah babak belur atau interiornya banyak kekurangan. Ditambah lagi ketersediaan komponen eksterior pun semakin langka. Tapi kalau urusan mesin tidak perlu khawatir karena bisa tukar pakai dengan Mitsubishi L300 bensin. Unit yang hadir di markas kami ini tergolong masih sangat oke. Apabila Anda ingin memilikinya, haha, tunggu apa lagi? Semua ini adalah opini pribadi saya dan paman-paman itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.